datang kembali kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini menyapa kita dari Matius 27. Matius 27. Mulai dari ayat 45 sampai 56. Ya, ayat 45 sampai 56. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita bangkit semuanya berdiri dan merenungkan firman sekaligus ketika kita membacakan firman ini. Kalau judul perikopnya Yesus mati, lagi perikopnya Yesus mati. Kita baca mulai dari ayat 45 dan kita bergantian juga, nanti saya dan Bapak Ibu sekalian. Beginilah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yesus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedeus. Katakan haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini hari Jumat. Ingat, ini hari Jumat, jadi bukan hari Minggu. Ini hari Jumat yang disebut namanya Jumat Agung. Jumat Agung. Kenapa disebut Jumat Agung? Karena gereja dulu percaya. Gereja dulu percaya Yesus mati pada hari Jumat. Itu yang mereka percaya oleh gereja. Itu gereja yang mana? Gereja yang berikutnya. Ya, karena ketika Yesus mati, kalau istilah Jumat Agung belum ada. Istilah Jumat Agung itu baru ada abad-abad menjelang keempat, masuki abad keempat. Jadi sekitar 300-an. Ingat, setiap 300-an. Itu karena proses perjalanan hidup. Itu sebabnya disebut Jumat Agung. Kalau ditanya, betulkah Yesus itu mati hari Jumat? Itu kan pertanyaan kita. Betulkah Yesus itu mati hari Jumat? Sekali lagi, hari Jumat. Sekali lagi, tidak ada ditulis di dalam Alkitab Yesus mati hari Jumat. Tapi
kalau kita lihat dari kalender, ingat, mulai Minggu itu tetap sudah berjalan. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Semakan sering hari Sabat, Sabtu, ya, baru Minggu. Tapi kalau kita renungkan ini, itu tidak menjadi masalah. Entah mau kapan pun Yesus itu mati, entah mau hari Senin, Selasa contohnya, atau hari apa, tidak penting. Yang penting Yesus mati untuk kita. Amin. Kenapa buktinya? Coba bandingkan Matius 12 ayat 40 supaya jelas. Matius 12 ayat 40. Kalau kita perhatikan Matius 12 ayat 40. Sudah ada ketemu? Kita lihat 12 ayat 40. Kalau kita perhatikan begini, ini untuk mendapatkan ini. Sebab seperti Yunus, lihat. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam. Jangan lupa ya, 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi, maksudnya dalam kuburan. Ya, dalam bumi juga 3 hari 3 malam. Coba, kalau dia betul hari Jumat dia mati, besoknya hari Sabtu Sabat, baru besoknya hari apa? Hari apa? Betul itu 3 malam? Betul? Enggak. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini dan kalau kita lihat dengan teks-teks yang lain, sebenarnya di situ mati hari, mulai hari apa? Hari Rabu situ masuk itu. Karena Kamis, karena mulai dari siangnya, karena orang itu mulai Ibrani, ingat mulai malam, Kamis malam sampai siang. Baru sudah itu apa lagi? Jumat. Baru apa lagi? Sabtu sampai malam kan begitu. Baru hari Minggu. Tapi sekali lagi tidak persoalan. Mau Jumat ini itu mau apapun, yang penting kita di Jumat Agung ini kita yakni mensyukuri karya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kita dapat hadir hari ini. Kita dapat beribadah hari ini. Ya, beribadah hari ini. Itu sebabnya ini disebut Jumat Agung. Kalau sebenarnya kalau kita mencatat Yesus itu mati hari apa? Menjelang apa? Menjelang apa? Menjelang Paskah. Ingat? Ya, Paskah. Jadi kalau sudah Paskah, sebenarnya kalau ininya Paskah, baru sebelum Paskah itu baru dia mati, ya begitu. Mati ini mati sebetulnya. Jadi kalau dia bergeser sebenarnya, tapi kita lihat semua ini, yakni pada karya Paskah kebangkitan. Sudah kita mengerti Bapak Ibu? Enggak ada. Mengerti Bapak Ibu? Yang penting bukan harinya. Bagi ini kalau ini, tapi yang penting untuk merenungkan kembali karya Kristus untuk kita. Saya selalu memakai merenungkan, ya, bukan memperingati. Kalau kan memperingati tidak perlu itu bagi kita, boleh seperti orang saja itu tidak ambil bagian. Karena ini merenungkan, karena dia mempunyai makna bagi kematian kita. Haleluya. Haleluya. Kalau kita hanya memperingati itu apa tuh saya itu silakan, boleh saja itu kita mendengarkan situ, tapi tidak terlibat untuk kita. Itu namanya memperingati. Kita ingat saja, tapi kita tidak mengingat saja maksudnya, tapi merenungkan karya Kristus untuk kita. Haleluya. Haleluya. Karena itu kita sudah mendengar firman Tuhan, kita baca secara bergantian,
ada 3 hal yang Tuhan ajarkan, 3 hal yang Tuhan nasihatkan, Tuhan yang kuatkan kita supaya kita kembali merenungkan karya Kristus itu bagi kita. Ya, apa yang mau dikatakan dari sana? Menjadi jemaat yang siap seperti Yesus. Ingat, menjadi jemaat yang siap seperti Yesus menghadapi penderitaan atau kematian itu. Ingat, dia siap untuk seperti Yesus. Artinya maukah kita juga seperti Yesus sampai menderita dan sampai mati? Siap? Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Ya, yang tak setuju gak apa-apa kan. Tapi kalau kamu tidak mau setuju, ya gak ada artinya bagi kita. Hanya seperti tadi, hanya memperingati itu, enggak ada maknanya. Sekali lagi, kalau hanya memperingati, enggak ada maknanya. Sebenarnya terserah dia lah. Nah, bagi kita, tidak saya katakan hanya bukan memperingati pentingnya, tapi merenungkan karya Kristus yang telah mati. Amin. Karena dia berdampak bagi kita. Maka karena itu kita siap juga seperti Yesus, maksudnya menghadapi penderitaan ini. Ya, karena dalam hidup kita dalam dunia ini pasti akan menghadapi penderitaan. Pasti kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Yesus sendiri dalam hidup kita ini. Karena dalam dunia ini tidak ada yang senang-senang. Dalam dunia ini tidak ada yang seperti jalan-jalan tol yang lancar, tak ada yang membakar. Kalau hidup dalam dunia siap untuk menderita. Sekali lagi, yang siap menderita katakan haleluya. Karena itu kalau ada penderitaan yang kita alami, ada terjadi apa kepada kita, kita tak perlu untuk bersungut-sungut. Tuhan, kenapa aku harus menderita? Aku sudah datang kepadamu, aku serahkan hidupku kepadamu, tapi kenapa aku terjadi? Nah ini, jangan berkata inginkan engkau juga seperti itu. Seperti yang dikatakan Alkitab, jalan Yesus adalah jalan Via Dolorosa. Amin. Artinya jalan apa? Penderitaan. Ya, jalan Dolorosa adalah jalan penderitaan. Kalau kita siap untuk menjalani itu seperti yang dihadapi Yesus, 3 hal yang perlu untuk kita renungkan dari firman ini yang sudah kita baca itu. Karena dengan itu kalau kita renungkan untuk menjadi keselamatan kita, ingat, untuk keselamatan kita, supaya kita raih dia sudah mati untuk kita. Tapi untuk mendapatkan yakni kematian itu menjadi milik kita, harus ada 3 hal yang juga kita lakukan, kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan untuk itu? Pertama, kita perhatikan dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Kalau kita baca mulai dari ayat 25, kita lihat sana 25 sampai ayat yang ke-20, ke-25. Ini berapa ini? Ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Ketika dia sana dikatakan tadi, mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 baru dikatakan, berserulah Yesus dengan suaranya, Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Coba, Bapa di surga, kalau dia selalu berkhotbah ya, Bapa di surga, kalau dia berkhotbah Yesus, Bapa dan aku tidak pernah terpisah. Amin. Karena melihat aku sama dengan melihat Bapa. Tapi ketika dia bisa, Bapa meninggalkan dia pada saat disalib itu, maksudnya, sehingga dia tinggal seorang diri menghadapi penderitaan itu, sehingga dia berseru kepada Tuhan, Eli,
lama sabakani, ya. Dari kata Eli itu bahasa Ibrani itu, di sini ada bahasa A, ini bahasa Ibrani. Eli lama sabakani, ya. Eli artinya El itu Allah, I itu aku, itu maksudnya. Allahku. Ya sahabat tani dan sahabat tani, mengapa engkau meninggalkan atau membiarkan aku? Kenapa aku tinggalkan aku? Kenapa? Dari sini apa yang kita tangkap? Yang pertama, senantiasa berseru kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita menghadapi penderitaan, kesukaran yang sedang kita alami dalam hidup kita, dan itulah hidup dalam dunia ini seperti saya katakan tadi, kita selalu berseru kepada Tuhan. Kita tahu selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan, jangan hidupku dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh penderitaan, dunia yang penuh dan sebagainya. Aku tidak sanggup Tuhan, tidak sanggup Tuhan. Seperti ini tadi, jangan tinggalkan aku. Jangan biarkan aku. Artinya jangan biarkan aku sendiri untuk melakukan, karena diriku enggak sanggup. Itulah yang perlu kita renungkan. Selalu kita berseru kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita, sehingga dalam menjalani setiap langkah kita, karena dia dapat kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan ada, masalah dan sebagainya. Tapi kita percaya, seru Tuhan, aku percaya Tuhan ada selalu menyertai. Tuhan selalu ada bersamaku. Tuhan ada menyertai. Oh Tuhan, aku percaya Kau beri kekuatan, kemampuan bagiku untuk menjalani pergumulan hidupku dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Haleluya. Haleluya. Gak ada haleluya. Haleluya. Mau selalu berseru kepada Tuhan. Amin. Tak perlu saya tunjuk. Bilang, Bapak Ibu, siapa tadi pagi berseru kepada Tuhan dalam doamu, mau masuk hari ini, tidak perlu. Nanti mempermalukan diri namanya itu. Tapi inilah menegur kita maksudnya. Haleluya. Dia berkata, kalau kamu sudah bangkit dari tempat tidurmu, kamu berserulah kepada Tuhan. Dan menjalani hidupmu ini penuh kesukaran, penderitaan. Juga kalau mau tidur juga, kamu harus berseru kepada-Mu. Karena dalam tidur kita, roh-roh kegelapan bisa mengganggu tidur kita dan sebagainya. Ketika kita makan pun, Tuhan berkati makanan ini, Tuhan berseru supaya menjadi kesehatan dan sebagainya. Selalu berseru kepada Tuhan. Haleluya. Biar kita dengar. Untuk ini kita perhatikan, ya, merenungkan ini, ya, supaya kita terus merenungkannya itu terus kepada Tuhan. Kita selalu berseru, artinya berseru sekali lagi, kita tidak pernah berhenti, tidak pernah putus-putusnya kita selalu berseru kepada Tuhan. Bandingkan, kita perhatikan, bandingkan dengan pengakuan Mazmur dalam Mazmur 145 ayat 18. Ya, Mazmur 145 ayat 18. Di sana dikatakan oleh pemazmur, dia berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya. Ingat, kalau kita berseru kepada Dia, Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada-Nya. Pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dengan setia. Amin. Artinya Tuhan itu dekat dan Dia tetap setia kepada kita. Asal kita mau tetap setia untuk berseru kepada Tuhan. Haleluya. Yesus pun kalau kita baca dalam kitab 7 kali dia berseru di salib ini. Tapi yang ditulis oleh Matius hanya ini saja. 2 kali disebut di sini tadi. Dia berseru pertama untuk itu, juga berseru menyerahkan dirinya. Karena itu baru dia menyelesaikan hidupnya.
dia mati siap bersalah. Karena untuk itu dia mengapa engkau meninggalkan aku, membiarkan aku. Karena dengan itu sebenarnya Yesus Allah mau merangkul kita semua, menerima kita dalam hidupnya. Haleluya. Itulah yang pertama. Apa yang kedua? Yang kedua, kalau kita baca kembali dari ayat 50 ya 1 sampai ayat yang ke 51 sampai 54. Kita perhatikan di sana. Setelah peristiwa itu, dia lihat kadir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Ya, ini terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu dan sebagainya, kubur-kubur terbuka, ya dan sebagainya. Sehingga dikatakan di sana, bagaimana yang terjadi itu dari sana. Setelah Yesus mengungkapkan perseruannya, ya dari tadi, maka terjadilah yakni gempa bumi terjadi, ya bait suci terkoyak dan sebagainya terjadi. Dari kubur dia akan bangkit, ya bangkit. Itu yang terjadi ketika dia berseru kepada Tuhan, ada hal yang terjadi. Demikian juga dengan kita, kalau kita selalu berseru kepada Tuhan dalam menjalani hidup kita, dalam kehidupan perjalanan kita. Yang kedua apa? Yakni Tuhan melakukan kuasa-Nya. Ya, Tuhan melakukan kuasa. Dia lakukan tadi terjadi ini. Tuhan. Itu terjadi setelah dia selesai menyerukan seruan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita selalu berseru kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari kita, pergumulan kita, apa tantangan dan persoalan kita hadapi, Tuhan akan selalu memberikan yakni kuasa-Nya kepada kita. Menjalani ini, aku beri kekuatan bagimu. Untuk ini aku tolong engkau. Ini seperti ini. Tuhan mengatakan kuasa-Nya setiap orang yang datang berseru kepada Tuhan, karena dia tidak pernah membiarkan. Amin. Ya, karena tadi sudah dikatakan tadi oleh pemasmur, dia dekat kepadanya, dia juga setia kepadanya. Karena dia dekat dan setia, dia ketika berseru, dia bilang kepada kita, ya suka mula aku ikut dengannya, tapi dia saja tahu pendapat kau lakukan bukan. Aku dekat, aku setia, aku bertindak, aku berbuat karena aku berkuasa. Aku dapat melakukan sesuatu yang melampaui pikiranmu, melampaui akalmu, melampaui kemampuanmu. Sangat kuasaku dasar luar biasa. Haleluya. Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan berbuat bagi orang yang datang selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa-Nya kepada orang yang datang kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Percaya itu atau tidak? Amin. Itu dia. Dikatakan, kalau kau percaya sungguh kuasa-Nya dasar luar biasa, dan berseru dengan kuasa-Nya Tuhan tidak pernah berhenti. Kuasa Tuhan selalu ada bagi orang yang percaya. Karena katakan dia setia kepada umat-Nya. Orang yang datang kepada Dia, yang setia dengan Dia, dia percaya akan menuntut anakmu, menguatkan anakmu menghadapi semua itu, seperti yang dihadapi oleh Yesus sendiri. Haleluya. Karena engkau Tuhan selalu berseru kepada aku dan aku setia kepadamu, aku akan menolongmu, aku akan membebaskanmu, akan menyelamatkan. Amin. Itu dia. Itulah yang mau dikatakan kepada kita. Dan untuk ini kita bandingkan seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26 kita bandingkan dengan ucapan Yesus sendiri. Dikatakan Yesus memandang mereka dan berkata, ya, Yesus memandang mereka dan berkata, orang-orang yang datang pada Dia, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Ya, ada sesuatu hal, tapi kalau bagi manusia, kalau dikatakan di sana, bagaimana mungkin bisa
yakni binatang itu tadi seperti kuda ini dapat ini masuk ya ke unta itu, unta ke sarung lubang ya, berarti begitu sulitlah orang masuk ke dalam kerajaan Allah, sehingga dia bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. 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 Itu makanya bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah tetap mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Bagi Allah tidak ada yang tidak dapat dia berbuat. Kita tahu itu bagaimana sejarah Allah mulai menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia lakukan. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Karena itu percayailah kuasa Tuhan yang dahsyat itu maksudnya. Itu makanya kalau kau selalu berseru kepada Tuhanmu, ya, maka Allahmu yang dahsyat itu, yang kuasa itu, dia akan melakukan sesuatu kepadamu melampaui apa yang kau pikirkan dan di dalam diri. Kau lakukan itu kepadamu. Tuhan tidak akan membiarkan katanya. Tuhan tidak menutup dirinya. Dia tidak melepaskan muka. Dia selalu ada bersama. Itulah yang kedua. Apa yang terakhir dari firman ini? Ingat, ketiga. Kita lihat dalam ayat yang ke-55. Apa dikatakan di sana? Banyak perempuan melihat dia dari jauh. Memang dia dari jauh karena tidak bisa dekat-dekat keluar sana itu. Ya, dan mereka semua banyak perempuan, tapi yang banyak itu hanya beberapa orang di sini yang dikenalnya. Tidak hanya satu orang dua diri, tidak sebenarnya banyak. Tidak tahu berapa banyak perempuan itu. Ya, dia mereka kalau kita pelajari dia mulai dari setiap peristiwa Yesus selalu perempuan ini mendapat menemui Tuhan, mencukupi Tuhan. Maka di sini dia mau belajar kita daripada perempuan-perempuan itu. Haleluya. Ingat, di sini kita belajar dari perempuan-perempuan itu. Memang di sini perempuan menjadi metafora daripada jemaat yang setia. Karena kita ini sebagai pengantin perempuan dan Yesus adalah pengantin laki-laki. Kita harus seperti perempuan itu menjadi seorang perempuan di hadapan Tuhan. Apa yang maksudkan di sini? Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Ingat, itu maksudnya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kemana pun Yesus pergi, mereka kalau kita baca, kita boleh baca perempuan-perempuan selalu bersama dia dan lainnya menyumbangkan, tidak pernah meninggalkan. Begitu kepada kamu, katanya kepada kita, engkau belajar kau seperti perempuan-perempuan itu. Jangan kau pernah tinggalkan Tuhanmu. Yang setuju katakan haleluya. Ya, jangan hanya hari Jumat Agung ini dia datang mendapatkan Tuhan. Tapi untuk hari Minggu ada lagi. Minggu yang lain lagi tidak ada. Minggu yang lain tidak ada. Dia tinggalkan Tuhan. Ya, bangunlah di sini. Sudah hadir kok aku, sudah ada kan? Nah, tapi Tuhan berkata kepada kita pada Jumat Agung ini, engkau jangan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Belajar kau dari perempuan itu. Dia tidak pernah kemana pun Yesus sampai menderita Tuhan. Dia pun dia terus cintai Tuhan. Dia temui Tuhan. Dia dekati Tuhan. Kenapa? Karena dia sangat juga mengasihi Tuhan itu. Amin. Kita begitu dengan batin kita. Kita belajar dari perempuan itu. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Yang setuju angkat tanganmu. Belajarlah. Enggak mudah ini kita. Jujur saja. Itu maka bergumulan kan? Bukannya tadi siap setia. Karena itu penderitaan, kesulitan. Ya. Kita mau datang, padahal kita penting lagi yang ini dan penting. Apakah kita meninggalkan semua itu? Siap untuk datang menemui Tuhanku atau enggak? Ya, siap aku meninggalkan semua usahaku, pekerjaanku. Kalau sudah hari-hari ibadah kami, ibadah Rabu malam, ibadah minggu seperti ini dan sebagainya, siap aku meninggalkan semua itu. Karena aku percaya Tuhanku mempunyai kuasa untuk memberkatiku.
selalu berseru kepada dia. Ya, ada orang memang datang nggak pernah berseru juga, supaya aku dilihat saja oleh orang-orang. Cuma ini contohnya di sini dilihatnya aku, tapi nggak perlu dia berseru kepada Tuhan. Dua, ketiga ini, hal ini menjadi kesatuan yang tidak terlupakan. Amen. Cuma dikatakan kepada kita, mari muli, mari kita lakukan, kita berbuat sekali, tidak semudah yang kita pikirkan, tapi Tuhan kita berkuasa. Amen. Seperti dikatakan, seperti Bunda bagaimana bisa masuk ke dalam rencana, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya. Untuk ini kita perhatikan 2 Tawarik 15 ayat 2. Ya, 2 Tawarik 15 ayat 2. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat dari ayat 1-nya. Karena sedikit saja begini, Ajaria, ada namanya si Ajaria. Ajaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Dia dihinggapi oleh roh Allah. Dia dipakai oleh Allah. Dia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarkanlah aku Asa. Ingat, dengarlah aku Asa, kata si Ajaria tadi. Aku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Yehuda Benyamin ini artinya orang yang di bagian selatan, ya, orang Yudais, orang Yahudi. Karena yang di selatan itu hanya tinggal 2 marga, yakni marga Yehuda dan marga Benyamin. Inilah yang dibuang ke Babel, yang 10 lagi dibuang ke utara. Itu hilang di peredaran. Yang kembali ke tanah kanan kedua marga ini, Yehuda dan Benyamin. Itu makanya dalam perjanjian baru nggak pernah kita lihat suku Ruben, suku Mion, nggak ada lagi selain yang 2 ini, orang Yehuda, orang Benyamin. Itu aja kita kenal. Paling orang Lewi karena itu imam, hanya itu yang ada. Itu makanya katakan kepada mereka itu sekali lagi, ya, kepada mereka berdua dari Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan besertamu. Ingat, Tuhan besertamu apabila kamu besertanya. Ya, ini Tuhan besertamu apabila kamu besertanya. Jika kamu mencarinya, berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika kamu meninggalkannya, maksudnya Tuhan itu, ia akan apa? Meninggalkan kamu. Nah, itulah kita coba. Dan kita pikir hanya dia kita mau enak-enak. Tuhan aku. Ketika kita masalah datang kepada Tuhan berseru, Tuhan berkata, iya enak, masalahnya kau datang kepada aku, tapi kau tidak pernah terus berdua kepada aku, tidak pernah. Itu makanya katakan kita harus berseru. Tidak sekali berseru karena ada masalah, berseru karena ada persoalan, berseru karena ini, karena penting. Tuhan tidak mendengarkan itu. Karena butuh kau baru kau datang. Coba kalau nggak butuh kau, nggak pernah, nggak peduli kau, nggak kau hargai pun, ya, nggak kau terima, enggak. Tapi kalau kau datang, dia Tuhan, lihatlah aku, Tuhan kasih hadiah, ya, itu makanya kita ini adalah prototipe yang keempat. Karena itu seru, orang yang berserulah selain kepada Tuhan yang mau didengarkan. Karena katakan dia setia. Kalau kita terus berseru, kalau kita datang pada Tuhan karena butuh, jangan bermimpi. Ya, jangan kan kita pun bermimpi. Kalau ada kawan kita, kalau penting baru dia datang aman. Inang kalau enggak boleh dia pun berfungsi katanya. Coba rojuk pengusik anak ekor di mana meninggal waktu sih. Mana kata kita ini juga sama nih. Karena kita manusia ini adalah patronnya. Amin. Akan ciptakan manusia bergambar dan rupa. Sebenarnya dari kita sudah nampak kelihatan kehidupan kita. Itu dikatakan ingat dia ingatkan kepada kita yang hadir ini enggak ya. Engkau mencari dia, engkau datang kepadanya,
dia datang kepadamu. Tapi kalau kau juga menjauhkan diri, aku juga meninggalkanmu. Sebenarnya bukan, kalau kita paham maksudnya, memang kau yang meninggalkan aku, sudah aku jauh daripadamu, itu sebenarnya. Ya, karena kau yang meninggalkan aku, kau yang menjauhkan diri, aku tetap di sini. Tapi kau sudah lari, ya kau dari tinggalku. Itu sebenarnya. Bukan dia sebenarnya menjauhkan diri kesadaran, sebenarnya bukan itu. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Mari renungkan dalam, maka bertiup pasukan apa? Jumat ini mau berkata kepada kita, aku mau datang menanggung. Aku siap memberikan diriku mati untukmu. Aku itu menyelamatkan kau. Engkau siapkah juga seperti aku menderita untuk menyelamatkan keselamatan itu dalam dirimu supaya menjadi milikmu, kepunyaanmu. Itu mau Tuhan katakan kepada kita pada hari ini. Ya, dia katakan kepada kita. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Maka renungkan itu. Ya, mari kita tangkap itu juga. Ya, untuk mengakhiri firman ini, kita baca Roma 8 ayat 17. Ingat Roma 8 ayat 17 untuk mengakhiri firman ini. Begini dikatakan, jika kita adalah apa tadi? Kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus. Ingat ya, kita menerimanya bersama Kristus. Di melalui kematian ini kita bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Ingat. Jadi kita mau menjadi pewaris kerajaan surga itu harus kita siap menderita seperti Dia. Kalau tidak, enggak, kamu tidak ikut menjadi bagian dalam kemuliaan-Mu. Kamu tidak ada bagian di sana. Itu katakan pada kita pada minggu Jumat Agung ini. Mari kita menjadi yang gerak ke depan, menjalani hidup kita makin terus setia kepada Tuhan, menjalani semua yang akan terjadi di dalam kita. Kita harus siap untuk menerima apapun yang terjadi. Yang setuju katakan haleluya. Yang mau merenungkan firman ini, dan memulih dalam hidupnya dan menjadi komitmen dalam dirinya, menjadi janji dalam hidupnya, mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian seperti yang sudah